Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Syarullah. Kali ini kita kedatangan seorang penanya. Kajian pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih puasa. Mari kita coba dengarkan pertanyaannya. Kita coba simak dulu ya. Mbak, sebutkan nama dan dari mana? Mohon izin Pak Ustadz, saya Markona dari Kerajaan Sunda Empire. Mau bertanya, apa hukumnya mencicipi makanan ketika sedang puasa karena khawatir masakannya kurang asin atau terlalu asin? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang biasa juga ditanyakan oleh ibu-ibu ya yang suka masak. Jadi kalau misalnya kita sedang berpuasa lalu kita mencicipi makanan, khawatir makanannya kurang asin atau terlalu asin atau masih belum enak, jangan-jangan yang kita masukin salah, harusnya gula tapi garam, harusnya garam tapi gula, maka kita dibolehkan untuk mencicipi makanan hanya sebatas di lidah kita saja. Jadi ketika kita mencicipi makanan kemudian dirasakan, tapi jangan sampai ditelan, langsung diludahkan, langsung dilepehkan agar tidak masuk ke dalam kerongkongan kita makanannya, atau ludah yang terasa makanan itu tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan kita. Ini sebagaimana disebutkan, la ba'sa ayyadhuqal khalla abisyai' ma lam yadkhul halqahu wa huwa shaim. Jadi tidak mengapa mencicipi cuka atau makanan lainnya selama tidak masuk ke dalam kerongkongan kita. Jadi jelas ya, mencicipi makanan selama tidak masuk ke kerongkongan, hukumnya puasanya sah dan tidak batal. Oke, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya ngupil ketika sedang berpuasa Pak Ustadz? Batal atau tidak puasanya? Sebab kadang hidung saya suka penuh ngupilnya jadi tidak nyaman di hidung. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaannya cukup unik. Bagaimana hukumnya ngupil kalau lagi puasa? Ternyata dalam kajian ilmu fikih, hukum puasa ketika kita ngupil itu tidak batal. Batasannya selama kita ngupil, jari-jarinya tidak sampai masuk ke dalam rongga hidung yang atas ini yang saya tunjuk. Ilustrasinya begini, kalau misalnya kita berwudu, istinsyaq, menyedot air melalui hidung, kalau terasa panas di sini di rongga hidung bagian atas, maka itu puasanya batal. Tapi kalau kita misalnya berwudu atau misalnya kita ngupil, tangan kita tidak sampai masuk ke dalam rongga atas ini, hanya sebatas ini, hanya sebatas tulang yang di sini, maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Jadi jelas ya, kalau ngupil insya Allah tidak batal karena tidak sampai masuk ke dalam rongga hidung bagian atas. Saya kira itu jawabannya ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan mudah-mudahan puasa kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.